berbahasa Arab, yang tebay-tebay, nyan jit untuk langkah awal untuk kitanya mencoba memahami lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran tersebut, paling tidak pertamanya dengan memahami makna yang ada secara terjemahan. Hadirin yang berbahagia, setelah kita faham terhadap perkataan tadabbur, maka kemudian tadi tema kita adalah ayat-ayat inspirasi. Maksudnya nanti adalah kita akan memulai ayat-ayat pilihan yang kiranya dapat menginspirasi kita untuk apa? Untuk berbuat lebih, supaya bersemangat untuk beramal, untuk melakukan sesuatu secara jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Ataupun ketika kita menghadapi masalah, kita bisa menjadikan Al-Quran dan ayat-ayat yang kita bahas nantinya sebagai inspirasi kita untuk menambah semangat, menambah kesabaran, menambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ketika kita bicara tentang motivasi, ya motivasi kan intinya adalah bagaimana ya menambah semangat, menambah energi untuk menjadi lebih baik. Maka di sini bukan hanya ayat-ayat pilihan yang secara khusus ke depan nantinya kita akan bahas, tetapi secara umum Al-Quran itu sendiri adalah motivasi. Al-Quran itu sendiri adalah merupakan sumber energi bagi kaum muslimin. Dari sisi apa? Ya, dia merupakan petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Al-Qur'an diturunkan itu sebagai petunjuk. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelas terhadap petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Artinya Al-Quran yang selama ini kita baca ini merupakan sumber inspirasi, pedoman dalam kehidupan kita. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwam wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah mengangkat atau juga akan mengangkat dengan kitab ini, maksudnya Al-Quran, aqwaman, itu kaum-kaum, wa yad'u bihi akharin, akan merendahkan, menghinakan golongan-golongan yang lain. Artinya dengan Al-Quran ada kaum yang ditinggikan derajatnya, dan juga dengan Al-Quran, yaitu ketika mereka menolak, mengingkari Al-Quran, maka kemudian Allah akan menghinakan mereka dan akan merendahkan mereka. Hadirin yang berbahagia, maka dalam hal ini bagaimana supaya kita dapat terinspirasi, dapat menjadikan secara bertambah semangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka idealnya kita awali dengan sikap kita, rasa kita terhadap Al-Quran sebagai kalamullah. Bismillah. Mohon maaf sambil minum. Jadi hadirin yang berbahagia, maka kita lihat bahwasanya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka idealnya kita benar-benar faham bahwasanya
kitab yang kita baca setiap hari tersebut itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab tersebut merupakan sarana ibadah kita. Kitab Al-Quran ini juga sekaligus menjadi pemberi syafaat kepada kita nantinya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nantinya akan datang pada hari kiamat itu sebagai pemberi syafaat kepada ahlinya, yaitu pada orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka hadirin rahimakumullah, idealnya kita akan melihat dan semestinya melihat Al-Quran ini sebagai yang pertama tadi sarana ibadah. Yang kedua, kita merasakan sensasi interaksi dengan Al-Quran tersebut. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah. Dari sisi ini hadirin yang mulia, kalau kita lihat bagaimana kita membayangkan seseorang yang membaca surat dari orang yang dicintai, dari anak ibu kepada anaknya, anak kepada ibunya, kemudian juga kepada kekasihnya, ataupun dari orang yang sangat dihormati, pejabat yang sangat tinggi, surat dari presiden misalnya, kepada pribadi dia. Dia akan merasakan sensasi tertentu. Tidak sama dengan membaca tulisan-tulisan ataupun surat-surat yang lain. Ketika membacanya dari awal sampai akhir, dia merasakan sensasi, kenikmatan, dan rasa bahagia. Maka idealnya itu juga yang kemudian menjadi rasa kita ketika kita membaca Al-Quran dan kemudian mentadaburi Al-Quran. Dan karena apa? Karena Al-Quran ini juga merupakan mukjizat yang terbesar. Jadi kalau para nabi-nabi itu punya mukjizat, ada mukjizat Nabi Musa yang dengan tongkatnya membelah lautan sampai terbuka, akhirnya pasukan Fir'aun mengejar sampai mereka juga tenggelam semuanya, sedangkan Nabi Musa dan kaumnya itu kemudian selamat. Apakah itu mukjizat yang besar? Iya, besar. Tetapi mukjizat Al-Quran itu jauh lebih besar. Karena apa? Atau juga Nabi Muhammad SAW juga punya mukjizat selain itu, selain Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dapat dengan izin Allah ini membelah bulan. Nabi Muhammad SAW juga dengan izin Allah dapat keluar air-air dari jari-jari beliau. Tetapi itu bukanlah mukjizat yang terbesar. Yang terbesar apa mukjizatnya? Yaitu adalah mukjizat Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini kemudian bisa menjadi hujjah. Hujjah yang menguatkan. Nah, i'jaz yaitu artinya yang melemahkan sesuatu dengan kekuatan Al-Quran. Yang itu sudah menjadi kekuatan hujahnya sejak dulu, sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan sampai sekarang ini menjadi hujah kepada kebenaran. Nah, sedangkan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain ini sudah hilang, tidak ada buktinya dan tidak berperang saat ini. Sedangkan Al-Quran ini kemudian menjadi pembenar, menjadi hujah sampai dengan saat ini dan sampai dengan hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, maka kalau kita lihat ya dengan hadis tadi, kita melihat bagaimana kondisi kaum muslimin ketika awal. Ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW diutus, kondisi masyarakat Quraisy ketika itu adalah sebuah peradaban yang tidak diperhitungkan. Yang lemah, disebut juga jahiliyah, tidak dianggap. Pada saat yang sama ketika itu ada peradaban yang unggul, yang disegani. Itu peradaban Romawi dan Persia. Nah, dan tetapi apa yang terjadi kemudian setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW,
setelah diturunkannya Al-Quran, kemudian mereka berpegang teguh pada Al-Quran, maka kemudian kaum muslimin ini melejit tinggi, bangkit dengan Al-Quran, dan kemudian menyebarkan Islam, dan kemudian menjadi umat yang dihormati dan disegani. Maka tadi kembali pada hadis tadi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, dan itu sudah terbukti. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita bicara Al-Quran sebagai kalamullah, di sini kita untuk menambah rasa sensasi dengan Al-Quran tersebut, kita juga paham berbagai banyak hal, keistimewaan, keajaiban Al-Quran. Jadi yang kalau kita perhatikan, Al-Quran itu punya kelebihan keunggulan yang luar biasa. Dari sisi termasuk linguistiknya juga, bahasanya. Kemudian apa yang diangkat secara sains dan teknologi, yang apa-apa yang dulu tidak terungkap secara pengetahuan, maka sesungguhnya Allah telah menghadirkan informasi tersebut, banyak hal yang dulu tidak diketahui, dan itu baru-baru sekarang ini saja, kemudian baru diketahui dengan kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi Al-Quran itu sudah mengungkapnya jauh-jauh hari. Kita bisa melihat misalnya dalam surat, dalam salah satu surat berkenaan dengan isyarat ilmiah terkait dengan orang yang mendaki atau juga naik ke atas langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Ka'annama yasadda'u fis sama." Jadi Allah SWT berfirman, barang siapa yang diinginkan oleh Allah SWT untuk diberikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya. Ini yang pertama, melapangkan dadanya kepada Islam. Dan sebaliknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah SWT untuk menyesatkan dia, ya, ini ada pembahasan tersendiri nanti tentang petunjuk dan kesesatan ini. Tapi intinya ini fokus kita pada hari ini adalah dengan lafaz yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Maka Allah akan menjadikan dia itu dadanya itu sempit dan sesak. Ka'annama yasadda'u fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki ke atas langit. Jadi kemudian itu yang kalau kita lihat, yang mungkin ketika para sahabat Nabi mendengarkan ayat ini, memang tidak terbayangkan untuk naik ke atas langit itu seperti apa. Ya, dengan hanya kendaraan unta, dengan hanya berjalan, apa juga perjalanan sangat jauh hanya dengan menggunakan kendaraan yang paling canggih, ya unta. Dengan sekarang ada kereta api, ada bus, ada pesawat. Ini tidak terbayangkan. Dan ketika ada orang yang mendengarkan, seorang ahli ruang angkasa, yang mendengarkan substansi ayat ini dengan lafaz barang siapa yang diberikan, ya ingin dimudahkan oleh Allah SWT, dilapangkan dadanya, atau juga ingin disesatkan, kemudian Allah akan sempitkan dadanya menjadi sesak seperti naik ke atas langit. Ini bagi orang yang faham, punya ilmu di atas tentang hal tersebut, ini sesuatu yang spesifik. Ini bukanlah kata-kata yang tanpa makna, tetapi dia yang paham ketika orang naik ke atas langit, ya pesawat dengan ketinggian tertentu, ini akan ada tekanan dan dadanya akan sesak.
Pertanyaannya, Al-Quran sudah mengungkap 1400 tahun yang lalu, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu tentang hal itu? Kalaulah itu bukan dari Allah, kalaulah itu bukan dari Sang Pencipta. Jadi, nah ini sebagai contoh dari sisi aspek ilmiah, bagi orang-orang yang paham, punya keilmuan tertentu, itu lafaz-lafaz Al-Quran, apa yang pesan-pesan yang disampaikan dalam Al-Quran itu punya suatu kekuatan yang luar biasa, keunggulan, dan pesan kebenaran yang luar biasa. Jadi itu sebagai contoh. Itu sebagai contoh. Ataupun kalau kita lihat dalam Al-Quran itu disebutkan kata-kata, misalnya kata bahri dan bar, laut dan daratan. Nah, jadi ada kajian yang sifatnya berusaha melihat, ada kajian yang berusaha melihat secara ya kata-kata yang ada dalam Al-Quran, ketika dibandingkan jumlah kata-kata tentang bahri dan juga bar, lautan dan daratan, itu ternyata persentasenya itu 2:3 ataupun 70%, 71%. Dan ini sama persis dengan komposisi antara laut dan darat di bumi ini. Jadi lautnya di bumi ini ada 71% dan daratnya itu ada sisanya sebanyak sekitar 29%. Dan kata-kata yang ada di Al-Quran itu sama persis seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin itu bisa sama seperti itu, kecuali itu berasal dari Al-Khaliq, kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh dari sisi ketika dikaitkan dengan sains, yang itu baru ketahuan belakangan. Dulu nggak tahu, persentase yang demikian itu tidak tahu. Nah, itu kemudian baru terungkap dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Ataupun ketika berbicara kata-kata yaum itu ya, itu diungkapkan 365 kali. Persis dengan jumlah hari dalam konteks sekarang ini, konteks ini ya, tahun sekarang ini. Ayyam, jadi ya, ayam secara jamak ini diungkapkan persis 30 kali. Artinya apa? Ya, ayam yang bentuk jamak ini 30 menggambarkan 1 bulan gitu. Atau juga ada kata-kata syahr. Bulan itu dimunculkan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Nah, ini kalau dimainkan dari sisi kata-kata saja, hitung-hitungan angka, ini mustahil kalaulah itu bukan sebuah keajaiban. Hari yang berbahagia, dan sekali lagi tentang Al-Quran sebagai kalamullah. Walaupun kita sudah tahu Al-Quran itu firman Allah, tetapi idealnya kita mendapatkan proses keyakinan itu dengan pembuktian. Dengan pembuktian bahasanya kesimpulan yang kita dapatkan itu dengan proses berpikir, dengan memanfaatkan potensi akal yang kita miliki. Maka kalau ditanyakan apa bukti Al-Quran itu adalah kalamullah, idealnya kita menggunakan potensi akal kita untuk sampai pada keyakinan 100%. Caranya bagaimana? Hadirin rahimakumullah. Caranya jika kita memperhatikan fakta dari Al-Quran tersebut. Kalau kita lihat Al-Quran, faktanya memang dengan bentuk fisik yang demikian, bentuk buku seperti itu. Kemudian kita lihat isinya. Faktanya itu adalah sebuah kitab dengan berbahasa Arab. Ketika kita melihat faktanya adalah kitab dengan berbahasa Arab, maka idealnya ini menjadi landasan bagi kita untuk berusaha membuktikan. Dengan fakta tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, dengan teori kemungkinan, kita pertama melihat bahwasanya bisa jadi, dan ini seperti ada sebagian orang mengatakan,
Al-Quran itu adalah karangan orang Arab. Ini secara teori kemungkinan. Karena apa? Karena memang bahasanya bahasa Arab. Maka ada orang yang menuduhkan itu karangan orang Arab, itu bukan dari Nabi Muhammad SAW atau bukan dari Allah. Mereka tahu itu memang dari yang membawa menyebarkannya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka menuduhkan itu karangan orang Arab. Oke, kita anggap itu sebagai sebuah kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran itu karena Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kepada masyarakat, orang-orang ketika itu, maka sebagian orang menuduhkan bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan karangan Nabi Muhammad SAW. Itu kan bisa-bisanya Nabi, itu kan bisa-bisanya Muhammad, kata mereka. Dan yang ketiga, masuk kepada tidak ada pilihan yang lain selain itu benar-benar merupakan kalamullah, firman Allah. Nah, untuk menguatkan kesimpulan kita dengan memanfaatkan potensi akal tersebut, mari kita lihat satu-satu kemungkinan yang ada. Supaya apa? Pernyataan kita bahwasanya itu adalah merupakan kalamullah itu dengan kekuatan hujah, dengan bukti. Tidak tergelincirkan, bahkan terpengaruh dengan tuduhan orang yang tidak suka kepada Islam. Alternatif pertama misalnya, Al-Quran adalah karangan orang Arab. Tuduhan ini, pernyataan ini batil. Dari sisi apa? Kita bisa lihat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, itu muncul ataupun ada tantangan kepada orang-orang Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, ayat di Al-Quran surah Al-Baqarah menantang orang-orang Arab. Jika kamu ragu terhadap apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, coba kamu datangkan satu surat saja yang semisal. Fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum, dan panggil, ajak orang-orang teman-teman kamu semua yang mendukung kamu semua min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang benar. In kuntum termasuk jika kamu termasuk orang yang benar. Nah, ini tantangan dari Allah, tantangan dari Al-Quran untuk membuat yang semisal. Orang-orang Arab semua, siapa yang bisa membuat semisal Al-Quran? Ternyata sampai sekarang tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Quran. Secara logika juga ada yang berbahagia. Orang-orang ditantang, dan kalaulah itu merupakan karangan Arab, bagaimana mungkin Al-Quran itu isinya menentang orang-orang Arab? Nah, ini menjadi ibrah bagi kita sebagai pembelajaran bahwasanya Al-Quran itu mustahil merupakan karangan orang Arab. Karena apa? Isinya itu menentang orang Arab. Tidak mungkin ada sebuah buku, kitab yang dinisbatkan kepada penulis, kemudian isinya mencela, menantang penulis. Itu mustahil. Nah, atau juga dalam konteks kerangka pembahasan kita, kemudian ada istilah tadabbur atau perkataan tadabbur. Allah SWT juga berfirman, "Fala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah wajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah itu bukanlah berasal dari Allah, maka sungguh itu mereka akan mendapatkan itu pertentangan yang banyak. Satu ayat nanti bertentangan dengan yang lain. Di buku manusia itu bisa terjadi. Nanti di bab 1 ngomong seperti ini, kadang-kadang muncul inkonsistensi di bab-bab yang lain. Dalam Al-Quran itu tidak terjadi. Jadi itu yang pertama, bahwasanya dalam kemungkinan yang pertama ini mustahil. Karena apa? Karena itu
Tidak mungkin ada orang Arab yang menentang orang Arab sendiri. Penulis yang berasal dari Arab menentang orang Arab. Yang kedua, sebagaimana tuduhan yang ada, itu dikatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan karangan Muhammad, karangan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang mereka tuduhkan. Nah, tuduhan dan pernyataan ini juga batil. Dari sisi apa? Karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan bagian dari orang Arab juga mampu membuat semisal Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi merupakan bagian dari orang Arab. Dan kemudian secara lafaz-lafaznya juga, apa yang termaktub dalam Al-Quran itu sebenarnya berbeda cara pengungkapannya dengan apa yang lafaz-lafaz bahasa Nabi Muhammad SAW dalam keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, dan ini mustahil ada satu orang punya gaya bahasa yang berbeda secara sangat jauh. Misalnya ketika berbicara tentang kemungkaran. Ketika bicara tentang kemungkaran, bahasa Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi'adihi. Atau juga fa'ilam yastati fabilisani gitu. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kita sering mendengarkan hadis tersebut. Itu lafaz, ya, pernyataan tertentu dari Nabi Muhammad SAW tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi Al-Quran mengungkapnya dengan sangat berbeda, dengan gaya bahasa yang jauh lebih indah. Seperti dalam surah Ali Imran, Allah SWT berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian itu segolongan umat yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan. Beda lafadznya, dan orang-orang Arab sebenarnya itu tahu. Kalau kita mungkin sebagian yang tidak paham bahasa Arab itu tidak bisa melihatnya. Tapi kalau kita juga bisa melihat pada maknanya, ini berbeda gaya ungkapannya. Dan yang lain-lain juga seperti itu. Maka kemudian hari yang berbahagia kita bisa melihat bahwasanya mustahil Al-Quran itu berasal ataupun merupakan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Karena yang pertama tadi itu Nabi Muhammad SAW juga merupakan bagian daripada orang Arab. Yang kedua, karena memang gaya bahasanya itu sangat berbeda. Hari yang berbahagia, maka tidak bisa tidak, kesimpulannya yang terakhir adalah Al-Quran itu adalah hanya satu tinggal kemungkinan, dan hanya itu yang benar. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah tahu, tapi bisa jadi hanya merupakan pernyataan, statement tanpa bukti. Ketika ditanyakan, ada debat dengan orang-orang di luar dari Islam misalnya, bagaimana membuktikan kebenaran kita, Al-Quran itu benar-benar kalamullah? Maka kita harus membuktikannya, termasuk dengan modal potensi akal yang kita miliki, dengan aspek hujah dalil akli terhadap Al-Quran. Jadi ini yang berbahagia, termasuk kalau kita bicara gaya bahasa tadi, misalnya orang-orang Arab juga dulu pernah mengatakan, berbicara tentang kisah misalnya, mereka mengatakan al-qatlu anfalil qatli, pembunuhan itu memang layak menjadi balasan bagi orang yang membunuh. Dulu sebelumnya memang sudah ada konsep seperti itu. Ada konsep seperti itu, diungkapkan dengan ya to the point. Artinya ya pembunuhan itu layak balasan terhadap orang yang membunuh. Al-qatlu anfalil qatil. Nah, Al-Quran bagaimana mengungkapkannya? Al-Quran mengungkapkannya dengan sangat indah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kamu fil qisasi, dalam qisas, hayatun, ada kehidupan. Seruan bagi siapa? Dan ditantang, dirangsang akalnya, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal.
Nah, ini sungguh merupakan gaya bahasa yang sangat indah, dan secara substansial, secara pemaknaan dalam Islam itu orang yang membunuh itu dibunuh, qisas. Maka ketika ada orang yang membunuh dibunuh, orang lain yang melihat itu takut untuk membunuh. Kalau saya membunuh sama saja dengan saya membunuh diri. Karena apa? Nanti saya pasti akan dibunuh lagi. Kalau semua berpikir seperti itu, maka tidak akan ada pembunuhan. Kalaupun ada yang tidak bisa mengendalikan diri, itu jumlahnya tidak seperti sekarang. Nyawa tidak ada harganya. Perkara remeh-temeh, uang 10.000, perkataan salah ucap sedikit tersinggung, langsung main celurit. Nyawa tidak ada harganya. Tetapi ketika diterapkan ayat-ayat Al-Quran, syariat Islam tentang qisas ini, maka mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang demikian. Hadirin yang berbahagia, itu mungkin sebagai kajian awal kita pada pertemuan pagi ini, yang intinya adalah Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kita, menjadi pedoman bagi kita, inspirasi bagi kehidupan kita. Tapi idealnya kita awali dengan rasa cinta kita kepada Al-Quran, penghargaan, penghormatan kita, mengagungkan Al-Quran ini sebagai memang sesuatu yang agung. Seperti misalnya dalam surat Al-Mudaththir itu ada lafaz wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu engkau agungkan. Nah, ini juga kalau kita bicara secara linguistik, aspek bahasa juga, ini juga merupakan satu lafaz yang memang luar biasa juga. Rabbaka, ada fa, kemudian kabbir. Ini sangat indah dari sisi makna, itu ada dicerminkan, simetris. Pertama huruf ra, ba, ka, kemudian kabbir. Kabbir. Ada huruf fa di tengah, kemudian kabbir. Itu sama, ujung ra dengan ujungnya ra juga, kabbir. Rabbaka, kabbir, ujungnya sama gitu. Kemudian huruf ba di tengah sama, rabbaka, ba, kemudian kabbir juga sama ba. Kemudian akhirnya huruf ka, kaf juga dengan kaf di tengah. Ini menjadi lafaz yang sangat indah dengan ada pencerminan atau bentuk yang simetris, dan banyak lagi yang demikian kalau kita kaji dengan berbagai aspek ilmu pengetahuan, secara makna, secara bahasa. Ini memang karena memang Al-Quran berasal dari Allah SWT yang zat yang maha mengetahui, yang maha mengatur, yang maha berilmu, maka di sana kita akan melihat berbagai keajaiban dari ayat Al-Quran, dan semua itu merupakan inspirasi bagi kita. Itu saja mungkin sebagai pengantar pada hari ini, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk dan penghargaan kita kepada Al-Quran, dan menambah semangat kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.